Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Asun. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Tema malam ini kita akan bahas trader dan analis. Apakah analis harus bisa trading atau cuma menganalisa saja? Oke, webinar ini diselenggarakan oleh DDMax. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu kita masuk ke disclaimer dulu. Reza Asun dan Ibrahim Strategi tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi untuk mengumpulkan dana dan segala macamnya, yuk di skip aja, yuk jangan pernah transfer, karena itu adalah penipuan. Trader Forex. Sebenarnya trader Forex itu adalah orang yang melakukan perdagangan jual beli mata uang asing, mata uang asing lainnya, dengan tujuannya mendapatkan keuntungan. Pak Jo, saya mau garis bawahi untuk mendapat keuntungan ya, bukan mengharapkan floating atau mengharapkan top up ya, apalagi mengharapkan MC enggak gitu, harus untung. Jadi kalau yang namanya dagang selalu untung enggak? Bisa jadi nggak selalu untung, tetapi di akhir bulan, di setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau bahkan setahun, ujungnya harus profit gitu. Nggak bisa kita mengaku trader, tetapi dalam kurun waktu tertentu itu loss gitu ya. Uang kita hilang gitu. Enggak, harus profit. Dan perlu nggak sih di dalam trading itu kita top up gitu? Ya, kalau top up tandanya ada suatu perhitungan bisnis yang salah. Pada saat Pak Joshua membuat suatu bisnis namanya warung kopi, warung Tegal gitu ya, atau bisnis rumah makan lainnya atau laundry, pada saat Pak Joshua harus menambahkan modal kembali, tandanya ada perhitungan salah dalam bisnis itu. Begitu juga dengan trading forex. Seharusnya trader sudah memperhitungkan ini semuanya dengan baik gitu. Dan trader ini bisa dapat berupa individu, perusahaan, atau institusi. Jadi perlakuannya harus sama. Kalau dia perusahaan juga dia pasti sudah berhitung di depan berapa modal yang dibutuhkan. Ya, banyak orang mengatakan ya kan kalau nanti salah bisa pakai stop loss. Iya, tetapi dalam kurun waktu tertentu ujungnya harus mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan kerugian. Atau apalagi uangnya sampai habis. Itu bukan tujuan dari trader forex. Nah, kalau kita lihat jenisnya itu bisa macam-macam. Ada yang namanya day trader yang setiap hari itu ada open posisi, tapi nanti menjelang akhirnya mau profit, mau loss, mau untung sedikit, kita bisa close. Karena Pak Joshua, kalau Pak Joshua trading, itu kan ada beberapa tujuan ya. Pak Joshua pasti kepingin untung besar, kan gitu ya. Yang kedua, oke lah nggak untung besar, tapi untungnya kecil gitu ya Pak ya. Boleh. Atau bisa juga BEP kan, balik modal, betul ya Pak? Atau yang keempat, kalau rugi, ruginya kecil gitu ya. Nah, yang selalu harus dihindarin itu yang nomor 5, rugi gede gitu kan. Nah, day trader ini sangat memperhatikan itu gitu loh. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, dalam trading kita harus memperhatikan bahwa jangan sampai kita rugi besar. Tapi ada juga yang namanya swing trader, yaitu dia trading dengan jangka waktu yang agak lama, dia tidak menutup bisa harian, bisa juga mingguan dia, beberapa minggu ke depan baru ditutup dengan catatan yang hampir sama seperti tadi, ya mereka mengendalikan risiko. Biasanya swing trading ini menggunakan averaging gitu ya. Nah, sehingga averaging ini tujuannya sebagai apa? Sebagai mengendalikan risiko. Ada satu lagi yang namanya position trader. Nah, ini sekali open tuh ditutupnya bisa mingguan atau bulanan nih Pak Joshua. Jadi biasanya kasta paling tinggi kalau seorang trader sudah mencapai level position trader. Kenapa saya bilang kastanya paling tinggi, Baju? Sumpah nih orang. Sabar banget. Nungguin tuh sampai di atas banget baru di sell. Nungguin di bawah banget baru di buy. Jadi bisa dalam 1-2 bulan itu dia nggak ada open posisi. Gitu ya. Sehingga pada saat dia melakukan open buy dan open sell, itu memang betul-betul di bottom atau di topnya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah jenis-jenis trader. Lalu kalau kita menggali apa itu analis forex, itu orang-orang yang melakukan analisa pasar untuk memprediksi harga ke depannya. Jadi orang ini tugasnya hanya menganalisa untuk memprediksi harga ke depannya. Dan analis ini memang ada dua. Satu adalah analis fundamental, satu lagi adalah analis teknikal. Biasanya kedua ini nggak bisa dicampur gitu. Kalau bisa nyampur itu biasanya orangnya jago banget gitu ya. Jadi
Fundamental itu bedanya sama teknikal apa? Bedanya di source datanya. Kalau fundamental, source datanya itu udah pasti data-data ekonomi, keuangan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk teknikal, sumber datanya itu hanya volume dan harga. Dan teknikal ini nggak bisa bekerja apabila harga di sebelah kirinya itu nggak ada. Di grafik itu sebelah kiri nggak ada, itu agak susah. Biasanya seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, kemajuan ditemukannya indikator-indikator yang baru dan segala macam, dia bisa memprediksikan kok. Ya, sama aja sebenarnya. Yang terbaik yang gimana? Yang analis forex itu bisa menguasai keduanya. Bapak dan Ibu semuanya, hasil analisa dari analis ini itu biasanya banyak digunakan oleh para trader untuk sebagai referensi mengambil keputusan untuk buy, sell, milih pair, dan segala macam ya. Dan hasil dari analisa-analis forex ini biasanya juga selain sama trader dipergunakan juga untuk investor menentukan portfolio apa sih sebenarnya akan bagus di tahun depan, di bulan depan, di minggu depan, atau di hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, jadi bukan hanya trader saja yang mempergunakan hasil analisa dari analis forex ini, tapi juga investor pun banyak mempergunakannya. Bapak dan Ibu semuanya, pengetahuan yang harus dikuasai oleh analis forex itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama ya pasti dia harus mengetahui pasar forex itu gimana gitu loh. Apa saja yang mempengaruhinya. Nggak bisa cuman garis-garis dan dia akhirnya bisa menentukan semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, kemampuan ini perlu Bapak dan Ibu ketahui sehingga kita nggak bisa mengatakan dengan mudahnya seorang ini adalah seorang analis atau enggak kalau dia nggak menguasai tentang pasar forex. Lalu juga harus punya kemampuan untuk menganalisa teknikal maupun fundamental. Jadi kalau cuma teknikal aja, fundamentalnya agak-agak nggak ngerti, ya menurut saya agak kurang pas ya kalau dikatakan sebagai analis di forex. Kenapa? Karena stop loss itu buat saya bukan segala-galanya pada saat dia salah. Dia mudah sekali menaruh stop loss, tetapi Bapak dan Ibu harus ingat bahwa yang loss, yang hilang itu adalah equity Bapak dan Ibu kan, bukan equity-nya si analis itu kan. Jadi yuk hati-hati gitu ya, karena analis itu memang harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa analisa teknikal dan fundamental, dan itu harus seimbang. Selain itu juga dia harus mempunyai suatu komunikasi yang baik Pak Joshua. Kalau Pak Joshua tahu misalnya ya hedge fund dari perbankan itu ya atau institusi keuangan lah ya, itu mereka menjabarkan untuk outlook global market tahun 2024 itu keren-keren banget Pak. Mereka melihat yang sudah terjadi di tahun 2023, lalu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Dan setelah itu mereka baru merekomendasikan setelah mereka memproyeksikan ini berdasarkan fundamental dan teknikalnya seperti itu gitu. Jadi nggak mudah mereka menaruh ya kalau salah ya udahlah stop loss aja gitu ya kayak gitu juga gitu loh. Dan komunikasinya biasanya mereka efisien dan efektif banget gitu loh. Sehingga kalau ini tidak terjadi mereka mempunyai suatu strategi-strategi yang lain dan itu biasanya dijabarkan sama analis yang mempunyai jam terbang yang sangat tinggi sekali. Bapak dan Ibu semuanya, banyak dari kita mempertanyakan Pak Joshua, emang kalau jadi analis itu perlu nggak sih bisa trading gitu? Atau kebalikannya, kalau trader itu perlu sih nggak analisa? Saya akan bahas dulu, seorang trader itu sebenarnya dia harus punya suatu perencanaan trading, trading plan, dan trading strategi gitu loh. Nggak bisa seorang trader itu cuman baik, udah nggak ada alasannya gitu ya. Nanti kalau floating tinggal telepon gitu, nggak begitu gitu loh. Seorang trader itu harus punya suatu strategi dan punya perencanaan. Nah, sedangkan untuk analisanya, dia mau nggak mau sedikit-sedikit harus belajar atau paling tidak dia pegang satu orang atau beberapa orang analis yang menurut dia sepaham dengan metodenya dia. Jadi, seorang trader itu juga harus bisa menganalisa kalau menurut saya gitu ya. Nggak sepenuhnya cuman ngeklik doang terus itu salah orang gitu, nggak juga. Seorang trader juga harus mengerti masalah analisa dan mengerti trading plan dan trading strategi. Sedangkan seorang analis itu sebenarnya
satu level di atasnya trader dan seharusnya dia juga harus bisa trading, Pak Joshua. Gimana ceritanya seorang analis cuma nulis doang, tapi dia nggak bisa trading gitu loh. Yang pasti kalau dia cuma nulis doang, dia nggak bisa ngelola resiko dong. Dan dia juga nggak ngerti fisiologi pasar kayak apa gitu. Dan dia juga nggak bisa mengidentifikasi peluang trading. Jadi kalau dia nggak bisa trading, dia cuma nganalisa, udah euro-euro aja gitu. Ini saya ngomongnya sama analis apa ngomong sama kecerdasan buatan ya? Cuman begitu doang gitu. Enggak. Analis itu harus satu tingkat di atasnya trader dan dia harus bisa trading. Masalah nanti untungnya 1 tahun cuman 10% atau 12% setahun, itu buat saya sih nggak masalah. Yang penting dengan dia membuat analisa itu dalam 1 tahun, itu 6 bulan atau 3 bulan itu menghasilkan profit gitu loh. Jangan analis itu cuman menulis aja dan ya sudah gitu loh. Buat saya agak susah ya Pak Joshua karena begini, kenapa ada analis yang biasa, lalu yang medium, yang kelasnya yang lebih tinggi gitu ya, dipakai institusi keuangan. Ya karena dia tentunya punya jam terbang yang sangat tinggi. Dia pernah jadi trader, dia pernah ngelola dana, dan dia juga akhirnya menjadi analis gitu. Jadi kalau cuman tiba-tiba dia jadi analis karena dia seneng baca atau seneng garis-garis gitu ya, ya itu bukan analis ya kalau menurut saya. Dia harus punya track record yang bagus di dalam trading. Karena dari situ dia akan lebih memahami sebenarnya akan kemana pasar. Dan kita bisa lihat analisanya dia gitu, bahwa dari 10 kali dia membuat suatu analisa, berapa kali sih yang benar gitu. Kalau 50-50 mah nggak usah pakai analis, Pak Jo, lempar koin aja ya nggak? Nah, kalau kita mau lihat stratanya sebenarnya adalah yang pertama adalah trader gitu. Trader itu memang harus punya suatu strategi sama perencanaan trading dan dia juga bisa harus menganalisa. Kalau enggak, gimana ceritanya main buy aja terus tergantung sama orang lain? Enggak lah. Seorang trader itu memang ujung-ujungnya nanti biasanya akan mengelola dana pada saat dia udah jago banget jadi trader. Dan kadang-kadang kalau dia udah bisa nganalisa, dia males gitu ya, nganalisa udah dia buat buat dirinya sendiri dan banyak orang sebagai silent trader karena dia punya analisa yang bagus dan tradingan yang bagus. Dan seorang analis itu harus sudah melewati dia menjadi seorang trader gitu. Nggak bisa tiba-tiba analis gitu. Terus dia nggak pernah trading, hasil tradingannya jelek ya. Nulis apapun juga orang nggak akan laku gitu loh. Siapa yang mau baca? Tapi kan nggak selalu ya, nggak selalu analis itu salah dan benar. Makanya ada suatu rating gitu loh. Dari 10 kali penulisan berapa kali sih yang benar gitu. Kepada ibu semuanya, strata yang paling tinggi sebenarnya adalah mentor. Mentor itu harus bisa trading, harus bisa nganalisa, dan harus bisa ngajarin. Karena nggak semua orang itu bisa ngajar, Pak. Jadi seorang pengajar ya harus bisa trading dan harus bisa menulis gitu. Ini ada seorang mentor yang nggak pernah nulis, nggak bisa nganalisa gitu. Ini maunya apa sih sebenarnya? Jadi harusnya sudah komplit orang menjadi seorang mentor itu harus sudah komplit semuanya sehingga pada saat ada member yang bertanya, konsultasi, dia bisa memecahkan masalahnya karena dia mempunyai suatu strategi yang banyak. Metode itu nggak ada yang salah, seriusan, Pak. Pak, kalau ngomong teori semua orang udah komplit, Pak, gitu loh. Masalahnya cuma satu, strateginya pasti akan berbeda-beda setiap orang, bener nggak, Pak? Dan pernah ngomongin masalah teori dan segala macam ya gitu loh. Strateginya itu di dalam trading itu bermacam-macam gitu. Bapak dan Ibu semuanya, jadi kalau ada tiba-tiba seorang mentor yang nggak bisa trading gitu ya, nggak pernah membuat suatu analisa dan tulisan, terus tiba-tiba dia mengajar, kita udah tahu sebenarnya itu hanya cuma beda level aja kok Pak. Karena kita udah tahu bahwa yang namanya pelatih sepak bola MU itu pasti lebih mahal dibandingkan pelatih sepak bola Kebon Kosong RW 2. Betul nggak Kak?